adik-adik, berjumpa dengan saya di channel Rumah Cerdas Online. Hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika kelas 8 SMP atau MTS bab 2 materi koordinat kartesius. Nah, materi koordinat kartesius yang pertama yaitu tentang membaca dan menulis koordinat kartesius. Membaca dan menulis posisi pada bidang koordinat. Nah, misalkan bidangnya ini ya, lalu yang mendatar ini disebut dengan sumbu X, dan untuk yang memanjang ini disebut dengan sumbu Y. Nah, kalau ke kanan pada sumbu X itu nanti nilainya positif adik-adik. Lalu kebalikannya nih, kalau ke kiri untuk sumbu X maka nilainya negatif. Nah, untuk sumbu Y-nya nih, kalau ke atas, nilainya itu positif. Kebalikannya nih, kalau ke bawah, maka nilainya negatif. Sekarang nih, misalkan di sini ada bintang ya, koordinatnya di sini. Maka, cara membacanya, yang pertama, bintang pada sumbu X terletak 2 langkah ke kanan dari 0. 1, 2. Atau X sama dengan 2. Kedua, bintang pada sumbu Y terletak 3 langkah ke atas dari 0. 1, 2, 3. Atau Y sama dengan 3. Jadi begitu adik-adik cara membacanya. Nah, kalau untuk penulisan koordinatnya, penulisan posisi titik pada bidang koordinat dinyatakan dengan koordinat X, Y. Jadi, koordinat bintang terletak di 2,3. Tadi kan X-nya ketemu 2 ya, lalu Y-nya ketemu 3. Jadi penulisannya seperti ini adik-adik. Gimana? Mudah kan ya materi ini? Materi yang kedua yaitu tentang posisi titik terhadap titik acuan. Nah, posisi titik terhadap titik acuan. Misalkan nih, di sini ada bidang koordinat ya. Lalu ada titik A, B, C, dan D. Maka untuk mencari koordinat dari titik-titik ini terhadap titik acuannya, seperti ini adik-adik. Misalkan nih posisi terhadap titik asal 0,0. Nah, titik asal ini sama saja dengan titik acuan ya, jadi jangan bingung kalian. Lalu untuk mencari koordinat dari A, B, C, dan D, maka titik A ini, koordinat titik A terhadap sumbu X ini berada 1 langkah ke kanan dari titik acuannya. Lalu titik A ini terhadap sumbu Y berada 2 langkah ke atas terhadap titik acuannya. Jadi koordinat titik A ini ada di 1,2. Lalu untuk titik B yaitu berada 3 langkah ke kanan dari titik acuannya. Lalu titik B ini koordinatnya terhadap sumbu Y berada 3 langkah ke bawah terhadap titik asalnya, titik acuannya. Maka koordinatnya berada di 3,-3. Lalu untuk titik C terhadap sumbu X berada 1 langkah ke kiri terhadap titik asalnya. Lalu titik C terhadap sumbu Y berada 2 langkah ke bawah terhadap titik asalnya. Jadi koordinat titik C berada di -1, -2. Dan untuk titik D ini berada 3 langkah ke kiri dari titik asalnya. Lalu titik D terhadap sumbu Y berada di 4 langkah ke atas terhadap titik asalnya. Jadi koordinat titik D berada di -3,4. Begitu adik-adik. Kalau itu titik acuannya, titik asalnya berada di 0,0 ya. Nah, sekarang nih, misalkan posisi terhadap titik asal 1,2. Jadi, titik asalnya dirubah ke sini. Ini yang jadi titik acuannya. Maka pastinya koordinat dari B, C, dan D ini akan berubah adik-adik. Jadi seperti ini nih. Nah, B ini berada 2 langkah ke kanan dari titik asalnya. Lalu terhadap sumbu X-nya yaitu, lalu
koordinat titik B terhadap sumbu Y-nya ini berada 5 langkah ke bawah terhadap titik asalnya. Jadi koordinatnya ada di 2, min 5. Begitu adik-adik. Paham? Lanjut nih, pada titik C ya. Nah, titik C ini pada sumbu X berada 2 langkah ke kiri. Jadi, dari sumbu ini ya, dari sumbu asalnya, titik asalnya. Jadi, ada 2 langkah nih ke kiri. Lalu, kalau ke titik C ke sumbu Y-nya itu, ada 4 langkah ke bawah dari titik asalnya. Berarti koordinat titik C ini berada di min 2, min 4. Nah, kalau untuk mencari koordinat titik D, maka koordinat titik D terhadap sumbu X dengan titik acuan A yaitu 4 langkah ke kiri dari titik acuannya. Lalu koordinat titik D pada sumbu Y yaitu 2 langkah ke atas dari titik asalnya. Maka titik D berada di koordinat min 4,2. Gimana adik-adik? Paham? Mudah kan? Nah, materi yang terakhir yaitu tentang posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, misalkan nih di sini ada bidang koordinat ya. Maka materi tentang posisi garis terhadap garis sumbu. Yang pertama yaitu posisi garis sejajar. Garis sejajar adalah ruas garis dan sumbu koordinat tidak saling berpotongan. Contohnya nih, ada garis A. Garis A ini sejajar dengan sumbu Y karena tidak saling berpotongan dengan sumbu Y. Juga garis A ini arahnya sama dengan sumbu Y. Begitu adik-adik. Contoh yang kedua nih, misalkan di sini ada garis B. Nah, garis B ini sejajar dengan sumbu X karena tidak saling berpotongan dengan sumbu X. Lalu, arah dari garis B dan sumbu X ini sama. Jadi dikatakan garis sejajar. Begitu adik-adik. Nah, yang kedua nih, posisi garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah ruas garis dan sumbu koordinat saling berpotongan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, contohnya yaitu antara garis A dengan sumbu X. Ini dikatakan tegak lurus karena berpotongan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Lalu contoh yang kedua yaitu antara garis B dengan sumbu Y, yaitu saling berpotongan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Begitu adik-adik. Nah, yang ketiga yaitu ada posisi garis berpotongan. Garis berpotongan adalah ruas garis yang tidak sejajar dan tegak lurus dengan sumbu X dan Y, atau ruas garis memotong sumbu X dan Y. Contohnya nih, ini garis C. Garis C ini dikatakan posisi garis berpotongan karena tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y dan tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Garis C ini memotong antara sumbu X dan Y. Jadi ini disebut garis berpotongan. Begitu adik-adik. Mudah kan materi ini? Nah, yang terakhir yaitu ada latihan soal nih adik-adik. Kalian kerjakan ya soal-soal ini. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Lalu jika kalian merasa kurang dengan soal-soal ini, kalian bisa follow Instagram di bawah. Nah, di situ ada banyak soal-soal tentang materi ini adik-adik, beserta jawaban dan kuncinya. Jadi kalian bisa mengkoreksi salahnya kalian itu di mana. Nah, untuk penguploadan materi, kalian tunggu saja ya adik-adik. Cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah dijelaskan. Sampai jumpa.